Halo Scorpio, kembali lagi dengan Vivi Tarot Channel. Di sini kali ini aku akan bacain energi seseorang yang kalian pikirkan. Ini adalah energi general, jadi nggak semua Scorpio akan resonate dengan bacaanku ya. Bisa jadi yang aku tarik adalah energi si Scorpio sendiri. Oke, kita akan lihat dari energinya terlebih dahulu. Energi seseorang yang Scorpio pikirkan saat ini. Energi seseorang yang Scorpio pikirkan saat ini. Oke. Wow, ini kenapa ini? Ada sebuah kebohongan, ada sebuah manipulasi yang terjadi ya, dimana itu membuat dia bimbang. Mungkin dia telah membohongi kalian atau dia lagi menipu, manipulasi. Ada sebuah hubungan yang sangat dipenuhi dengan ketidakjujuran. Akhirnya membuat kebingungan, kecemasan sendiri dalam memilih untuk bertahan atau menyelesaikan hubungan ini. Karena ada salah satu pasangan yang rasa udah terabaikan, dia benar-benar ingin dipeduliin lagi, ingin dimengerti gitu. Namun mungkin selama ini yang terjadi itu hanyalah manipulasi ya. Aku ngeliat bener-bener banyak yang licik, banyak yang suka bohong. Tapi aku akan lihat dulu sih dari keadaan dia, seseorang yang kalian pikirkan. Scorpio, seseorang yang pikirkan. Oke, dalam sebuah hubungan ini, atau misalkan ini pekerjaan juga hati-hati ya. Seseorang yang kalian pikirkan ini kayak ada punya ada maksud tertentu gitu ya. Misalkan ini dalam hubungan ya, aku anggap ini dalam hubungan dimana dia itu mendekati kalian karena tujuan tertentu ya. Dia udah kayak punya misi sebelumnya. Hati-hati ya, bukan untuk suudon atau apa, sebaiknya kalian hati-hati karena gimana pun juga ada rasa ingin pergi sebenarnya ya. Karena sebenarnya dia ada ketakutan dalam hubungan ini ya, ada kegelisahan. Mungkin beberapa hubungan ini tuh kayak salah satu menghindar karena dia takut untuk dituntut sebuah komitmen di sini. Karena dia masih ragu melanjutkan hubungan ini atau menyelesaikan hubungan ini. Dimana ketika ada yang menuntut sebuah komitmen atau kepastian, salah satu kayak diam aja gitu atau tiba-tiba ngilang. Oh no, ada pengkhianatan di sini, penipuan, kepalsuan, toksik banget ya hubungan ini. Dia takut untuk ketahuan. Dia menghindar tiba-tiba atau on off itu karena dia lagi menutupi kesalahannya. Dia nggak ingin kebohongannya ini ketahuan gitu. Dimana ada sebuah pengkhianatan di sini, ada manipulasi, entah mendekati karena kebutuhan tentang materi atau bisa jadi kayak seksualitas atau bisa jadi kalau ini memang pasangan sah kalian atau kalian orang pertama ya, orang lama, dia menutupi orang baru di hidupnya. Ada orang ketiga di sini. Siapapun yang kalian pikirkan, aku harap kalian lebih mawas diri aja ya, bukan bermaksud untuk mencurigai atau memfitnah seseorang, tapi sebaiknya kalian bisa lebih waspada gitu, hati-hati, menjaga hati kalian sendiri, menjaga diri kalian sendiri agar nggak selalu dimanfaatin oleh orang lain. Kadang kalian nanti nggak tegaan orangnya ya, akhirnya dimanfaatin deh. Mungkin kalian orangnya baperan, main perasaan, akhirnya gampang dimanfaatin orang, juga bisa seperti itu ya. Dia akan benar-benar berusaha banget untuk kembali. Mungkin tadinya sempat kalian berantem, ada yang seperti yang aku omongin tadi, mungkin kalian minta kejelasan, kemudian dia menghindar dan dia bakal kembali lagi karena mungkin tujuannya belum didapetin. Oke. Salah satu ada yang mengeblok komunikasi,
Karena di sini ada yang membuat pagar dalam hubungan, membuat dinding pembatas dalam hubungan ini. Karena ada sebuah rasa kebingungan juga. Entah nggak tahu apa yang terbaik untuk diputuskan ke depannya, ataukah bertahan atau meninggalkan seseorang yang udah kayak banyak bohongnya, banyak palsunya ya, dimana itu selalu membuat kecewa. Bisa jadi ini energi dia ya, yang mungkin kalian yang melakukan kecurangan dalam hubungan ini ataupun dia ya, dimana salah satu merasa kecewa banget, sedih banget. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa harus mengenal kalian gitu? Ada rasa seperti itu. Aku lihat entah kalian yang berubah atau dia, dimana ada sebuah perubahan. Mungkin kalian berubah udah nggak mau lagi untuk disakiti lagi, bisa jadi seperti itu ya. Karena di sini aku lihat juga entah dia entah kalian itu udah kayak patah hati, ngerasa sakit hati. Hati-hati juga hanya dimanfaatkan seksualitas, keuangan, oke? Jadi hubungan ini tuh bukan karena ketulusan, karena kebutuhan. Jadi hati-hati, lebih mawas diri aja. Ini anggap aja sebagai apa ya? Waspada aja lah. Biar kalian lebih mawas diri. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang belum benar-benar serius. Dia masih ragu dalam hubungan ini. Dia kadang ingin pergi, kadang ingin datang. Dia nggak mau seseorang itu, misalkan kalian ya, aku anggap kalian, dia nggak mau kalian itu terlalu ikut campur, terlalu ingin tahu soal kehidupan dia. Karena apa? Karena dia lagi menutupi kebohongan dia. Kebohongan ini bisa jadi kayak soal dia memanfaatkan kalian karena materi, dia memanfaatkan kalian karena seksualitas, atau dia sebenarnya menutupi orang ketiga dari kalian. Oke. Karena di sini udah ada kelicikan. Ini pengkhianatan ya, ini penipuan, udah toksik banget. Dan dia ketika dikejar penjelasan, ketika dikejar atau dituntut sebuah kepastian, komitmen, dia bakal diem. Dia bakal menghindar dari komunikasi ini. Dan mungkin entah siapa yang ngeblok ya, atau bisa jadi dia diem itu kemudian ngeblok, menghilang, nanti bakal datang lagi seenaknya, jadi on off hubungannya ya. Atau bisa jadi hubungan yang putus nyambung, atau bisa jadi kalian dimana kalian benar-benar ingin berubah, udah nggak mau dimanfaatin lagi, udah terbuka matanya, mungkin sempet tahu kelakuan dia yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kayak, oh ternyata selama ini kamu hanya pura-pura gitu. Kadang kamu sempat berpikir, kenapa sih kok dia berubah? Dia nggak pernah berubah, sama sekali nggak pernah berubah. Terus kok beda? Beda itu karena selama ini hanya pura-pura gitu. Seseorang yang pura-pura itu nggak akan bertahan lama. Pada akhirnya dia akan kembali ke sifat aslinya. Pada akhirnya dia akan kembali ke sosok aslinya. Bukannya dia berubah, tapi dia kembali ke aslinya. Selama ini itu hanya kayak apa ya, kepalsuan, hanya melakukan manipulasi, hanya berpura-pura menjadi seseorang yang diinginkan karena untuk menggait hati, untuk memikat hati, biar apa yang diinginkan itu tercapai gitu. Misalkan dia istilahnya apa ya, kata kasarnya morotin gitu ya. Kayak hanya berdasarkan keinginan keuangan gitu ya, ingin mengambil atau memanfaatkan secara materi ya, dimana dia kayak bener-bener seolah-olah care banget, baik banget, tapi nanti di tengah-tengah dia bakal kayak cerita ada masalah ini, masalah itu, butuh uang, entah siapanya sakit atau dia butuh modal kerja ini itu, dimana mungkin kalian udah ngerasa dia itu baik banget, udah ngerasa dia itu kayak soulmate banget bagi kalian, kemudian kalian ya udahlah ini kan untuk kita, kebaikan kita berdua, ya udahlah aku pinjemin dulu gitu. Nanti kalau udah apa yang dimau itu tiba-tiba ngilang dia, nanti kalau ada perlu lagi kembali lagi ke kalian kayak gitu. Itu misalkan secara materi ya. Kalau soal seksualitas bisa jadi kayak gini, kalian pacaran ya, kayak dia itu suka datang pergi on off, ketika ada butuhnya, ada maunya kayak gitu, ngajak gituan, dia bakal kayak ngejar kalian banget, sok-sok kayak kangen, sok-sok cinta banget. Setelah itu didapetin
dari kalian, kayak dianya tuh tiba-tiba ngilang gitu. Kalau ditanya kenapa sih kamu nggak ngubungin aku, kenapa sih kamu kok ngilang gitu, aduh maaf ya aku lagi sibuk, aku lagi pingin fokus ke pekerjaanku dulu, ke karirku dulu, kayak gitu contohnya ya. Dan bisa jadi kayak apa ya, dia ngilang gitu ya, kenapa sih kamu tiba-tiba ngilang, aku masih sibuk gini gini gini. Langsung kalian itu tanya, jangan-jangan kamu punya orang lain gini gini, kenapa sih kamu selalu posesif, nggak pernah percaya sama aku ini. Dia malah nuduh kalian itu cemburuan, kalian itu terlalu posesif, padahal kalian itu sebenarnya punya insting atau punya feeling, karena kalian mungkin udah udah bener-bener ada koneksi ya. Jadi kalau dia ngapa-ngapain itu sebenarnya kalian itu disentil gitu sama spirit guide kalian, sama semesta gitu ya, kayak dikasih tahu dia itu lagi ini, jadi kayak kalian itu ngerasa gitu, kerasa, tapi dia mengelaknya itu seolah-olah kalian itu terlalu cemburuan, terlalu posesif gitu. Itu dilakukan agar dia menutupi kebohongan dia, agar kehadiran orang ketiga di hidup dia itu nggak tercium gitu oleh kalian. Akhirnya yang disalah-salahin tuh kalian, yang akhirnya yang merasa bersalah itu malah kalian sendiri, seperti itu ya. Jadi hubungannya nggak baik, dimana di sini tuh ada seseorang yang suka manipulatif untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan untuk seseorang yang dipikirkan oleh Scorpio. Bye bye.